Yang pertama, batasan dalam membimbing anak remaja. Itu sejauh mana? Kalau misalnya kita agak keras, kita akan terlalu kaku gitu sama anak. Tapi kalau kita terlalu lentur, ada kekhawatiran. Nah, kebetulan anak remaja saya ini juga sedang boarding school. Dalam pembimbingannya itu seperti apa wujudnya? Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa saya jawab dengan cepat ya. Bagaimana batasan mendidiknya, lentur atau kaku ya. Kalau kita lihat konsepnya Ali Imran 159 bisa dibaca. Di situ perintah Allah adalah bahwa kita harus berlembut dulu. Berlembut dulu kepada anak. Kemudian setelah itu baru kita beri ketegasan. Fadon walidon kolbu lan fadu min haulik. Kenapa? Kalau kita kerasi mereka akan lari gitu. Jadi sebetulnya ada keseimbangannya, tapi konsep awal adalah dahulukan kelembutan. Tetapi ada batasnya, ada saatnya. Jadi kalau kelembutan belum berhasil, maka diikuti dengan ketegasan, ya. Tapi tidak ketegasan dulu, tapi kelembutan dulu. Itu konsep pertama. Konsep kedua adalah konsep keseimbangannya. Jadi dalam keseimbangan kita bersama mendidik anak itu harus diperhatikan antara keseimbangan perhatian positif dengan negatifnya harus lebih banyak perhatian positif gitu Bu. Ya, ini berdasarkan konsepnya saya ambil dari hadis. Ada satu hadis yang mengatakan bahwa kalau kita baru punya niat berbuat baik, itu kita udah dapat pahala satu, ya kan? Kalau niat itu kita laksanakan, pahalanya bisa berlipat, bisa 10, bisa 70, bisa 100, 700 ya kan? Tergantung bagaimana kita melaksanakannya, kapan melaksanakannya, bagaimana niatnya segala macam. Tapi kalau kita baru mau berbuat maksiat, itu belum dicatat sebagai satu dosa, baru mau berbuat belum dicatat sebagai dosa. Tapi kalau kita perbuat itu dicatat Allah tidak berlipat-lipat, satu saja. Dan kalau kita istighfar langsung dihapuskan. Artinya apa? Keseimbangan pengajaran ini Allah itu mendahulukan perhatian positif. Jadi harus keseimbangannya itu lebih banyak perhatian positif daripada perhatian negatif. Maksudnya begini, ketika kita harus mendisiplin anak ya. Ketika kita harus mendisiplin anak, itu contoh mudahnya mungkin setiap orang tua harus hitung-hitungan, pandai menghitung setiap harinya. Kenapa? Kalau dia harus marah kepada anaknya, karena anak sedang bermasalah misalkan ya, karena bermasalah kan harus banyak ditegur. Misalkan menegur anak 3 kali dalam sehari, maka orang tua harus mengakrabkan diri dengan dia 6 kali. Atau sampai 10 kali kalau perlu. Kenapa? Keseimbangan untuk mengakrabkan diri dengan anak itu harus lebih banyak daripada marahnya. Begitu. Jadi keseimbangannya silakan dijaga. Ya, lentur dan kakunya itu bisa diseimbangkan saja ya. Jadi kita punya pedoman ya, tetapi ada fleksibilitas. Ada fleksibilitas. Misalkan kita disiplin punya aturan ya. Tapi kalau dalam bahasa dalam istilah-istilah itu mungkin ada istilah 80-20% ya. 80% itu kita disiplin, kita kaku. Yang 20% itu kita berikan toleransi. Anak-anak bisa ada dispensasi itu 20%. Jadi memang tidak kaku 100%. Itu mungkin Bu ya, intinya seperti itu. Kemudian kalau boarding school itu sebetulnya pekerjaan lebih berat buat kita. Kenapa? Dengan kita boarding school berpisah dengan anak bukan berarti kita menyerahkan pendidikan kepada pesantren ya. Tetapi pendidikan tetap ada kita. Tetapi bagaimana kita harus mendidik itu jarak jauh. Jadi yang kita lakukan adalah kita memantau perkembangan anak kita. Kita harus tahu. Bukan karena anak-anak di pesantren kemudian kita lepas tanggung jawab, tinggal menjenguk sebulan sekali, tidak. Tapi kita harus aktif bertanya kepada pengasuhnya. Apa perkembangan anak saya? Lagi apa, seperti apa? Dia emosinya seperti apa minggu ini? Besoknya bagaimana? Apa kelemahannya dia? Harusnya seperti itu. Jadi kita nggak boleh lepas. Jadi ketika anak-anak kita mengalami hal-hal penting dalam boarding schoolnya, nanti akan kita atasi ketika kita datang menjenguk gitu. Ya, jadi bukan berarti kita lepas ya, tapi kita pantau dari jauh. Dulu ketika anak-anak saya bermasalah di boarding school, saya bahkan sering datang ke sekolah, ke pondoknya dia, tapi nggak ketemu sama anaknya.
hanya untuk konsultasi ke gurunya. Kenapa? Saya harus tahu perkembangan anak saya. Nanti ketika saya ketemu sebulan sekali, saya kasih apa yang dia butuhkan dalam mendidik. Nah kayak gitu Bu mungkin ya. Terima kasih Ibu Ya. Irawati. Sama-sama.